One, two, three. Here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang pergaulan bebas. Dikarenakan durasi penjelasan ini sedikit agak panjang, sekitar 45 menitan. Jadi untuk yang kali ini Dedi bagi menjadi dua part. Ya, part 1 dan part 2. Yang akan Dedi tampilkan sekarang ini adalah part 1. Nanti kalian bisa melanjutkan pelajaran ini atau materi ini pada malam hari. Insya Allah nanti sore akan Dedi upload lagi. Ya, bukan karena Dedi tidak mau langsung menggabungkan materi ini, tetapi bila digabungkan durasinya akan panjang dan akan memakan kuota kalian. Jadi buat menjadi dua bagian agar kalian tidak terlalu lama sehingga tidak menjadi bosan dengan materi ini. Materi ini sangat penting untuk kalian karena apa? Materi pergaulan bebas harus kalian ketahui agar kalian tidak terjerumus dalam kenakalan atau pergaulan-pergaulan yang salah. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, kita mulai part satunya tentang pergaulan bebas. One, two, three. Here we go. Baiklah, hari ini kita akan membahas masalah pencegahan pergaulan bebas. Pengertian dari pergaulan tersebut merupakan suatu proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain. Dapat juga oleh individu dengan sebuah kelompok. Seperti yang dikemukakan oleh seorang filsuf Aristoteles bahwa manusia sebagai makhluk sosial atau zoon politikon, yang artinya manusia sebagai makhluk sosial yang tak lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Pergaulan yang ia lakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif. Pergaulan yang positif itu dapat berupa kerjasama antar individu atau kelompok guna melakukan hal-hal yang baik atau yang positif. Sedangkan pergaulan yang negatif lebih mengarah ke pergaulan bebas. Hal itulah yang harus dihindari, terutama bagi remaja yang masih mencari jati diri. Dalam usia remaja ini biasanya seorang sangat labil, mudah terpengaruh terhadap bujukan dan bahkan dia ingin mencoba sesuatu yang baru yang mungkin dia belum tahu apakah itu baik atau tidak. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku penyimpangan yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu, atau dapat juga diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma-norma agama maupun norma kesusilaan. Sedangkan remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Para ahli pendidikan sependapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia antara 13 tahun sampai dengan 18 tahun. Seorang remaja sudah tidak lagi dikatakan sebagai anak-anak, namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Mereka sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya dan ini pun sering dilakukan melalui metode coba-coba. Walaupun melalui
banyak kesalahan yang dilakukan. Kesalahan-kesalahan yang sering menimbulkan kekhawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungan dan orang tuanya. Berikutnya ciri-ciri dari pergaulan bebas. Ciri yang pertama yaitu penghaburan harta untuk memenuhi hasrat atau keinginannya. Ya, baik bisa berupa berfoya-foya untuk membeli suatu barang atau untuk membelanjakan uang biar dirinya diakui oleh teman-teman atau kelompoknya. Yang kedua, upaya mendapatkan harta dan uang dengan menghalalkan segala cara, termasuk jalan yang haram dan keji, seperti mencuri, merampok, dan semua kegiatan-kegiatan yang melanggar norma-norma adat, sosial, maupun norma hukum. Menimbulkan perilaku munafik dalam masyarakat, ya. Jadi kelakuan dengan ucapan itu sangat berbeda jauh. Rasa ingin tahu yang besar. Nah, ini kebanyakan yang terjadi pada saat ini ya, atau yang sering kita sebut dengan kepo. Berikutnya rasa ingin mencoba dan merasakan, ya, karena rasa ingin tahu tadi, jadi mencoba. Contohnya seperti merokok, padahal tidak pernah merokok, tetapi ingin tahu dan merasakan bagaimana sih rasa rokok tersebut. Makanya ada timbul rasa ingin mencoba tersebut. Yang keenam, terjadi perubahan-perubahan emosi, pikiran, lingkungan pergaulan, dan tanggung jawab yang dihadapi. Yang ketujuh, mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, serta ingin melawan. Juga timbul rasa malas, serta perubahan dalam keinginan untuk menunjukkan eksistensi dan kebanggaan diri, serta selalu ingin mencoba dalam banyak hal. Ini agar dirinya bisa menjadi pusat perhatian dan diperhatikan oleh masyarakat atau lingkungan yang ada. Yang kedelapan, kesukaran yang dialami timbul akibat konflik karena keinginannya menjadi dewasa dan berdiri sendiri, dan keinginannya akan perasaan aman sebagai seorang anak dalam keluarganya. Yang kesembilan, banyak mengalami tekanan mental dan emosi, bisa dari keluarga, dari sekolah, maupun dari lingkungan tempat tinggal. Terjerat dalam pesta hura-hura, ganja, putau, ekstasi, dan pil-pil setan lainnya. Ini termasuk dalam golongan narkotika. Penyebab pergaulan bebas, yang pertama itu faktor orang tua, nak. Para orang tua perlu menyadari bahwa zaman telah berubah. Sistem komunikasi, pengaruh sosial media atau media massa, kebebasan pergaulan, dan modernisasi di berbagai bidang dengan cepat mempengaruhi anak-anak. Budaya hidup kaum muda saat ini berbeda dengan pada masa orang tua kita sewaktu remaja dulu, ya. Karena tidak sedikit orang tua sekarang itu menyamakan seperti kondisi pada saat mereka remaja dulu yang dipraktikkan atau dituntut agar kalian juga melakukan hal yang sama. Pengaruh yang datang dari orang tua dalam era ini dapat kita sebutkan antara lain seperti berikut ini. Yang pertama, faktor kesenjangan pada sebagian masyarakat. Masih terdapat anak-anak yang merasa orang tua mereka ketinggalan zaman dalam urusan orang muda atau untuk remaja. Baik itu dari segi musik, segi penampilan, maupun selera film yang ditonton.
Yang kedua, faktor kekurang pedulian orang tua terhadap pergaulan muda-mudi. Mereka cenderung menganggap bahwa masalah pergaulan adalah urusan anak-anak muda. Nanti orang tua akan campur tangan ketika telah terjadi sesuatu. Maksudnya setelah mendapatkan masalah, mereka baru mau ikut campur, ya. Tetapi terkadang pada saat orang tua kita ikut atau masuk ke dalam permasalahan tersebut, orang tua bisa dikatakan sudah terlambat karena sesuatu telah terjadi baru mereka masuk, atau dengan kata lain tidak mencegah terjadinya permasalahan itu sebelum masalah itu membesar. Yang ketiga, faktor ketidakmengertian. Kasus ini banyak terjadi pada orang tua yang kurang menyadari kondisi zaman sekarang. Mereka merasa sudah melakukan kewajibannya dengan baik, tetapi dalam urusan pergaulan ternyata tidak banyak yang mereka lakukan. Contohnya seperti ini, seorang orang tua memberikan materi kepada anaknya, baik itu secara finansial, uang, atau kebutuhan lainnya. Tetapi si orang tua tidak mengetahui si anak tadi itu teman-temannya siapa dan bagaimana. Jadi si orang tua tadi merasa kebutuhan anak-anak tadi sudah dicukupi, tetapi secara psikologi anak-anak ini butuh lebih daripada sekedar materi atau uang. Mereka butuh perhatian yang sangat besar agar mereka diakui sebagai manusia. Yang keempat, faktor agama dan keimanan merupakan landasan hidup seorang individu. Tanpa agama, mereka akan kacau karena mereka tidak mempunyai pandangan hidup. Agama dan keimanan juga dapat membentuk kepribadian individu. Yang kelima, perubahan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan pun ikut berkembang atau lebih sering dikenal dengan globalisasi. Remaja biasanya lebih tertarik untuk meniru kebudayaan asing yang berbeda dengan kebudayaan kita, sehingga memicu mereka untuk bergaul seperti orang asing yang lebih bebas, baik itu secara berteman ataupun melakukan hal-hal negatif yang lain. Penyebab maraknya pergaulan bebas di Indonesia. Yang pertama, sikap mental yang tidak sehat. Sikap mental yang tidak sehat membuat banyak remaja merasa bangga terhadap pergaulan yang sebenarnya merupakan pergaulan yang tidak sepantasnya. Tetapi mereka tidak memahami karena adanya pemahaman yang lemah, di mana ketidakstabilan emosi yang dipacu dengan penganiayaan emosi seperti pembentukan kepribadian yang tidak sewajarnya dikarenakan tindakan keluarga ataupun orang tua yang menolak, nantinya akan membuat mereka merasa tidak nyaman dengan hidup yang mereka jalani, sehingga pelarian dari hal tersebut adalah hal-hal yang berdampak negatif. Yang kedua, pelampiasan rasa kecewa, yaitu ketika seorang remaja mengalami tekanan dikarenakan kekecewaannya terhadap orang tua yang bersifat otoriter ataupun terlalu membebaskan, sekolah yang memberikan tekanan terus-menerus, baik dari segi prestasi untuk remaja yang sering gagal maupun dikarenakan peraturan yang terlalu mengikat. Lingkungan masyarakat yang memberikan masalah dalam sosialisasi, sehingga menjadikan remaja sangat labil dalam mengatur emosi dan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif di sekelilingnya, terutama pergaulan bebas, dikarenakan rasa tidak nyaman dalam lingkungan hidupnya. Yang ketiga, kegagalan remaja menyerap norma.
Hal ini disebabkan karena norma-norma yang sudah ada tergeser oleh modernisasi atau globalisasi kebudayaan-kebudayaan asing yang masuk ke negara kita. Nah, jadi norma-norma seperti kesopanan, norma agama, norma hukum itu semuanya dilanggar karena tidak memahami atau tidak menyerap norma-norma tersebut itu secara baik. Dampak dari pergaulan bebas. Dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas antara lain adalah seks bebas. Yang kedua, ketergantungan obat atau narkoba. Menurunnya tingkat kesehatan. Bukan hanya karena narkoba atau obat-obatan ya, tetapi bisa juga dipengaruhi oleh karena sering berteman, sering kumpul dengan teman-temannya, jadi waktu tidur atau waktu istirahat menjadi berkurang sehingga tingkat kesehatan kita itu menjadi turun. Merenggangnya hubungan keluarga ini disebabkan karena si anak atau seorang remaja ini ingin pengakuan dari individual lain atau kelompok yang tidak didapatkan dalam keluarga tersebut, seperti contohnya seorang anak yang tidak diperhatikan di dalam keluarga, mereka berkumpul dengan kelompoknya atau teman-temannya. Nah, di sana dia mendapatkan pengakuan atau dia merasa dihargai sehingga dia lebih dekat dengan teman-teman atau kelompoknya ketimbang dengan keluarga tadi yang menganggap atau masih memandang si anak tersebut sebelah mata. Menurunnya prestasi, ini sama seperti yang nomor 3 tadi, karena kalian sering main atau sering kumpul dengan kelompok ataupun teman-teman kalian, sehingga prestasi kalian itu terabaikan, yang menyebabkan prestasi baik itu secara akademik maupun olahraga dan lain-lain itu semuanya menjadi malas karena terlalu sering berkumpul dengan teman-teman yang mengajak ke arah-arah negatif tadi. Berdosa, ya secara tidak langsung, bila kita melanggar norma-norma yang sudah ada, seperti kita membantah perintah orang tua, terus kita melanggar norma agama, itu sudah pasti kita akan menjadi berdosa. Bagaimana solusi pencegahan terhadap pergaulan bebas? Kita semua mengetahui peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penyaluran minat dan bakat secara positif merupakan hal-hal yang dapat membuat setiap orang mampu mencapai kesuksesan hidup nantinya. Tetapi, walaupun kata-kata itu sering didengungkan atau sering kita dengar, tetap saja masih banyak remaja yang melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Selain daripada solusi di atas, masih banyak solusi-solusi lain yang ada di sekitar kita. Contoh-contoh solusi untuk mencegah pergaulan bebas tersebut adalah sebagai berikut. Memperbaiki cara pandang. Memperbaiki cara pandang dengan mencoba sikap optimis dan hidup dalam kenyataan. Maksudnya, sebaiknya remaja dididik agar tidak memiliki angan-angan yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Sehingga apabila remaja terdapat atau mendapatkan kekecewaan, mereka tidak mampu untuk menghadapinya dengan positif. Contoh seperti ini. Kalian seorang olahragawan. Kalian seorang olahragawan atau seorang atlet. Jangan sekali-sekali kalian memiliki jangan sekali-sekali kalian memiliki keinginan untuk menjadi seorang musisi. Kenapa? Karena bila
keinginan kalian itu terlalu tinggi, itu akan menjadi obsesi dalam diri kalian. Nah, untuk mendapatkan atau untuk menuju menjadikan obsesi kalian itu kenyataan, kalian akan berusaha dengan sekuat tenaga bagaimanapun caranya obsesi tersebut harus terwujud. Tetapi pada kenyataannya, obsesi tersebut atau kemampuan untuk bermusik itu lebih tinggi. Lebih tinggi ketimbang kemampuan yang kalian miliki. Karena kalian tidak mampu mencapai tingkatan tersebut, kalian menjadi frustasi, ya, dan lari ke hal-hal negatif yang berpengaruh buruk terhadap diri kalian maupun kesehatan kalian. Itu salah satu contoh, banyak seperti itu, dan bukan hanya dari segi atlet dan musisi, ada juga dari segi akademik seperti itu juga, karena terlalu obsesi dan tidak mendapatkan itu, mereka menjadi depresi atau menjadi terganggu mentalnya. Yang kedua, menjaga keseimbangan pola hidup, yaitu perlunya remaja belajar disiplin dengan mengolah waktu, emosi, energi, serta pikiran dengan baik dan bermanfaat. Misalnya, mengatur waktu dalam kegiatan sehari-hari, serta mengisi waktu luang dengan kegiatan positif, baik mengikuti les, mengikuti sebuah kegiatan, baik itu intern maupun ekstern sekolah, ikut dengan klub-klub, baik itu klub musik, klub olahraga, sehingga diri kita itu tidak memiliki waktu luang atau memiliki rasa bosan yang berlebihan, sehingga kita bisa lari ke pergaulan-pergaulan yang bebas. Seperti yang Dedi bilang, jujur pada diri sendiri, yaitu menyadari pada dasarnya tiap-tiap individu ingin yang terbaik untuk diri masing-masing, sehingga pergaulan bebas tersebut dapat dihindari. Jadi, dengan ini remaja tidak akan menganiaya emosi dan diri mereka sendiri. Dedi pernah bilang sama kalian, untuk jujur dengan orang lain itu hal yang mudah, tetapi jujur dengan diri sendiri itu merupakan hal yang paling sulit. Memperbaiki cara berkomunikasi. Memperbaiki cara komunikasi dengan orang lain sehingga terbina hubungan baik dengan masyarakat, untuk memberikan batas diri terhadap kegiatan yang berdampak negatif. Dapat kita mulai dengan komunikasi yang baik dengan orang-orang di sekeliling kita. Nah, ini sudah Dedi usahakan melakukan ini di batas sekolah, yang mengatur agar kalian jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa gaul di media sosial di dalam lingkungan sekolah. Karena apa, nak? Ini salah satu cara memperbaiki cara bicara atau berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Takutnya kalian sudah terbiasa seperti itu, kalian akan keceplosan atau kebablasan ngomong hal tersebut kepada orang yang lebih tua, dan orang yang lebih tua menganggap kalian itu tidak tahu sopan santun, ya, tidak tahu sopan santun berbicara dengan orang tua. Makanya udah dibatasin kalian itu untuk ngomong, dan udah dilatih agar kalian bisa menahan omongan, jangan sampai kalian melakukan kesalahan di mata masyarakat. Perlunya remaja untuk berpikir tentang masa depan. Jarang sekali remaja memikirkan masa depan. Seandainya setiap remaja mampu menanamkan pertanyaan, apa yang akan terjadi pada diri saya nanti jika saya lalai dalam menyusun langkah untuk menjadi individu yang lebih baik.
Kemudian, hal itu diiringi dengan tindakan-tindakan positif untuk kemajuan diri pada remaja. Dengan itu, maka remaja-remaja akan berpikir panjang untuk melakukan hal-hal menyimpang dan akan berkurangnya jumlah remaja yang terkena HIV/AIDS nantinya. Yang keenam, menanamkan nilai ketimuran. Kalangan remaja kita kebanyakan sudah tidak mengindahkan lagi pentingnya nilai-nilai ketimuran. Tentu saja, nilai ketimuran ini selalu berkaitan dengan nilai keislaman yang juga membentuk akar budaya ketimuran. Nilai yang bersumber pada ajaran spiritualitas agama ini perlu dipegang. Harapannya, mereka khususnya kalangan muda akan berpikir 1000 kali untuk terjun ke pergaulan bebas. Remaja pada saat ini selalu mengikuti tren-tren yang terjadi di dunia secara global. Tetapi tidak sadar tren yang mereka ikuti itu merupakan atau bertolak belakang dengan adat istiadat yang ada di daerah kita, yaitu adat ketimuran. Yang berikutnya adalah mengurangi menonton televisi. Televisi idealnya bisa menjadi sarana mendapatkan informasi yang mendidik dan bisa meningkatkan kualitas hidup seseorang. Itu secara harfiah. Namun, kenyataannya saat ini harapan itu sangat-sangat jauh. Karena televisi kita, terutama stasiun televisi swasta, mereka lebih banyak menampilkan acara hiburan maupun sinetron-sinetron yang menawarkan nilai-nilai gaya hidup bebas. Jadi tidak perlu menyebutkan contoh-contoh judul sinetron yang sudah seperti itu. Begitu juga beragam tayangan infotainment yang kadang menayangkan acara perselingkuhan, seks bebas di antara kalangan artis, dan sebagainya. Tidak ada langkah yang lebih manjur selain mengurangi atau membatasi menonton televisi ini. Karena lambat laun otak kita akan teracuni oleh nilai-nilai yang sebenarnya sangat-sangat negatif. Ya. Kalian harus tahu dulu, televisi adalah media pencuci otak terbesar atau tercepat. Apa yang kalian tonton, apa yang kalian lihat, itu secara tidak langsung diterima oleh alam bawah sadar kalian dan kalian ingin mengikuti apa yang ada di televisi tersebut. Yang berikutnya, banyak beraktivitas secara positif. Cara ini menurut berbagai penelitian sangat efektif dijalankan. Pergaulan bebas biasanya dilakukan oleh kalangan muda yang mempunyai banyak waktu longgar. Banyak waktu bermain, bermalam mingguan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mengalihkan waktu untuk kegiatan lewat hal-hal positif perlu terus kembangkan. Misalnya dengan melibatkan anak muda dalam organisasi sosial, menekuni hobinya dan mengembangkannya menjadi lahan bisnis yang menghasilkan, maupun mengikuti acara-acara kreativitas anak-anak muda. Yang kesembilan, sosialisasi bahaya pergaulan bebas. Di kalangan muda, pergaulan bebas sering dilakukan karena bisa jadi mereka tidak tahu akibat yang ditimbulkan. Seperti misalnya penyakit kelamin yang mematikan. Informasi mengenai bahaya yang ditimbulkan akibat pergaulan bebas ini perlu terus disebarkan di kalangan pemuda. Jika informasi tersebut belum didapatkan
ada kemungkinan mereka akan terus melakukan pergaulan bebas semau mereka saja. Tapi kalau informasi sudah didapatkan, namun mereka tetap nekat melakukan persoalan-persoalan yang melanggar atau melakukan pergaulan bebas, tetap melakukan pergaulan bebas, itu sudah lain persoalannya. Seperti perlu adanya penanganan khusus, apalagi yang sudah terang-terangan bangga melakukan pergaulan bebas tersebut. Yang ke-10 atau yang terakhir itu menegakkan aturan hukum. Nah, bagi yang bangga tersebut ya, yang dari poin ke-9 tadi, tidak ada hal lain yang bisa menghentikan selain adanya perangkat hukum dan aturan hukum yang bisa menjeratnya, setidaknya sebagai efek jera atau shock terapi. Yang demikian harus dirumuskan dan dilaksanakan melalui hukum yang berlaku di negara kita. Langkah ini sebagai benteng atau step terakhir untuk menyelamatkan pemuda-pemuda dari amoralitas. Karena perilaku pergaulan bebas yang lambat laun otomatis akan. Itulah tadi penjelasan tentang pergaulan bebas untuk part 1-nya. Insya Allah nanti sore akan jadi upload untuk yang part 2-nya. Ini materi yang, jadi ingatkan sekali lagi, ini materi yang sangat berguna untuk kalian, baik itu untuk materi pelajaran maupun untuk kehidupan di masyarakat kalian. Semoga apa yang dijelaskan di part 1 ini kalian bisa terima dan bisa kalian gabungkan nanti untuk part 2-nya. Baiklah, dari akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.